Shalom, apa kabarnya? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan kita yang selalu memenuhi janji-janjinya. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau belajar sama-sama dari seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan kemudian dia berjumpa dengan Yesus dan terjadi kesembuhan. Mungkin hari ini engkau ada terbaring dalam keadaan sakit, engkau mungkin hari ini sedang menanti mujizat Tuhan, tapi percayalah kuasa Tuhan sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau buka satu ayat dari Markus ya. Markus 5 ayat 28 dikatakan di situ, Markus 5 ayat 28, kata wanita ini, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, apa yang dikatakan di situ? Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sama-sama katakan, berhentilah pendarahannya. Haleluya. Dan bukan cuma itu, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji nama Tuhan, kalau kita kisah ini kita belajar bahwa bagaimana wanita ini mengalami penyakit selama 12 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat, karena saya yakin bahwa penderitaan daripada wanita yang sakit pendarahan ini itu sangat saya percaya bahwa penyakit ini kita nggak tahu penyakit apa pada saat itu, tapi yang saya tahu mungkin mirip-mirip dengan kanker rahim mungkin ya, dimana keluar pendarahan terus-menerus. Dan saya yakin ini bukan kondisi yang sangat nyaman bagi seorang wanita ya, bahwa dimana penyakit ini sangat mengganggu, pasti untuk aktivitasnya sangat mengganggu, belum lagi dengan ada rasa sakit. Dan wanita ini dikatakan apa? Dia sangat menderita. Ya, bahwa keadaannya, kondisinya sangat buruk dan dia tidak nyaman. Dulu ya, yang namanya pendarahan bisa ya, bahwa bagaimana pendarahan ini, jadi dia pasti merasa bahwa apa ya, namanya dulu nggak ada pembalut ya. Mungkin ibu-ibu bisa mengerti bagaimana kalau nggak ada pembalut dan mengalami pendarahan. Ini sudah tidak nyaman gitu loh ya. Jadi sudah tidak nyaman lagi bagi seorang wanita ini. Dan kalau kita lihat bahwa bukan hanya tidak nyaman, saya pernah lihat ada satu jemaat yang kemudian dia sakit kanker rahim dan rasa sakitnya luar biasa. Dan wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bahkan dikatakan apa di situ? Ya, ini sangat mengganggu, sangat tidak nyaman. Bukan hanya pribadinya, tapi bagaimana juga dia ya, hubungan suami istri, hubungan dengan ya, ini agak sulit ya. Dan apa yang dikatakan di situ? Bahkan kalau kita baca bahwa semua uangnya sudah habis. Uangnya habis. 12 tahun dia berobat ke kanan dan ke kiri, dia berobat ke tabib, dia berobat kemana-mana, tapi tidak ada kesembuhan. Dia berobat ke dokter, dia berobat ke rumah sakit yang terbaik ya. Dan kita tahu pada saat dulu itu belum ada BPJS. Jadi pasti semua pakai uang pribadi. Saya melihat banyak ya, saya melihat teman-teman yang kena penyakit kanker dan dia nggak punya BPJS waktu pada saat itu, dan akhirnya rumah dijual, ya apalagi dijual, mobil dijual, motor dijual. Dan mungkin mirip dengan wanita yang mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Dia mengalami begitu banyak masalah sosial, dan lebih parah lagi ya, bahwa wanita ini selama dia mengalami pendarahan, apa yang terjadi? Bahwa wanita ini ya tidak bisa datang ke rumah Tuhan.
Ini jadi masalah. Karena kalau kita lihat dalam Imamat 15 ayat 19 ya, dia mengatakan jika seorang wanita mengalami pendarahan, maka dia dianggap najis. Wanita yang pendarahan dianggap najis selama ia mengalami pendarahan. Ya. Jadi dikatakan dalam sini bahwa orang yang mengalami pendarahan itu dianggap najis, ya dah. Sehingga kalau kita percaya bahwa wanita ini pasti merasa tidak nyaman, tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa datang beribadah, dan orang-orang kemudian menyingkirkan dia datang kepada Tuhan. Jadi masalahnya banyak sekali. Dia nggak bisa datang, dan ini yang terjadi pada wanita ini. Jadi bukan hanya secara ekonomi dia hancur. Saya nggak tahu mungkin suaminya masih ada apa enggak ya. Mungkin suaminya pun juga merasa tidak terlayani selama 12 tahun mungkin ya. Dan apa yang terjadi, dan yang menjadi problem lagi bahwa dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Dan yang jadi melihat kondisi dia seperti itu, dia berharap bisa berjumpa dengan Yesus. Dia berharap berjumpa dengan Yesus. Saya percaya bahwa kenapa kalau kita lihat kenapa wanita ini bisa mengalami pendarahan penyakit ini 12 tahun. Saya percaya bahwa mungkin wanita ini orang kaya. Kenapa? Karena Alkitab katakan, coba kita lihat sebentar ayat Markus 5 ayat 25. Kita lihat dari awal. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kalau kita perhatikan di sini bahwa dia mengalami sakit penyakit selama 12 tahun. Kenapa dia sakit selama 12 tahun? Karena hartanya belum habis. Dia masih mengandalkan hartanya untuk mencari kesembuhan. Dia masih mengandalkan kekuatannya untuk mencari kesembuhan. Dan pada saat Alkitab katakan apa di situ, dia jual semua barangnya, dia jual mobilnya, dia jual motornya, dia jual mungkin rumahnya untuk mencari kesembuhan. Dan Alkitab mencatat tidak ada faedahnya, bahkan keadaannya semakin memburuk. Keadaannya semakin memburuk. Ini yang terjadi hari-hari ini. Kemudian kenapa dia sakit 12 tahun? Menurut saya karena hartanya banyak. Sehingga pada saat semuanya habis, dia mulai mencari kesembuhan secara ilahi. Tapi masalahnya timbul karena dia nggak bisa datang kepada Tuhan. Dia nggak bisa datang ke rumah ibadah. Dia nggak bisa beribadah. Ya. Dan makanya begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia begitu percaya satu-satunya jalan kesembuhan yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan ada di dalam sinagoga. Pada saat itu Tuhan Yesus bukan ada di rumah ibadah, tapi dia ada berjalan berbondong-bondong bersama dengan teman-temannya, bersama dengan murid-muridnya. Orang banyak mengerumuni dia. Dan apa yang dikatakan di sini? Wanita itu melihat rombongan Tuhan Yesus dan dia mulai bergerak datang kepada Yesus. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Mungkin kau bilang saya tidak pendarahan, saya tidak, tapi saya sakit asam urat. Atau mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah-masalah yang lain selama 12 tahun. Atau mungkin lebih. Hari ini saya mau bilang, bangkitkan imanmu. Engkau lihat wanita ini berjalan menuju ke Tuhan Yesus. Dan satu hal yang menarik ya, bahwa kalau kita lihat ayat 27-nya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu,
wanita ini mulai mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Wanita ini bangkit. Dia melihat, kenapa? Karena dia melihat bahwa sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Dokter sudah angkat tangan, tabib sudah angkat tangan, sudah nggak ada lagi yang bisa kesembuhan. Uang sudah habis. Satu-satunya jalan bagaimana dia disembuhkan datang kepada Yesus. Dan dia mulai bergerak. Di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang, dan dia menjamah jubahnya. Dan dia punya iman seperti yang tadi, ayat 28. Imannya begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dia katakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini imannya daripada wanita yang mengalami pendarahan. Bayangkan, imannya bukan lagi atas rumah sakit. Imannya bukan lagi atas obat-obatan. Imannya bukan lagi kepada dokter-dokter yang hebat. Tapi dia kemudian fokus, dia lihat jubah daripada Tuhan Yesus. Dia lihat daripada jubah Tuhan Yesus dan imannya bangkit. Dan dia katakan, kalau ku jamah saja jubah daripada Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Wow. Dan apa yang terjadi? Pas dia pegang daripada ujung jubah daripada Tuhan Yesus itu, apa yang terjadi? Seketika itu juga apa yang dikatakan itu, pendarahannya berhenti. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seketika itu juga pendarahannya langsung berhenti. Dan dia langsung merasa enak, nggak ada rasa sakit lagi, nggak ada nyut-nyutan, nggak ada rasa perih, nggak ada, langsung merasa sehat. Dia hanya punya iman. Dia katakan apa? Asal ku jamah saja ujung daripada jubah Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Dan iman itulah yang menyembuhkan. Iman ini, bayangkan, karena dia tidak punya pilihan yang lain. Dia nggak punya pilihan harus ke rumah sakit mana lagi, ke dokter mana lagi. Semua dokter sudah dijalanin, semua obat sudah dimakan, semuanya sudah. Dan dia datang kepada Yesus dan dia mau katakan hari ini bahwa asal ku jamah saja, cuman satu-satunya kesembuhan saya hanya berasal daripada Tuhan. Haleluya. Dan ini yang terjadi kepada wanita yang sakit pendarahan. Dan pada saat itu langsung dia sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa ada apa dengan ujung jubah daripada Tuhan Yesus? Saya nggak tahu, saya lupa share kepada ada gambar, mungkin engkau bisa ketik di situ bahwa di situ jubah daripada ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Engkau mungkin lihat gambarnya, saya lupa share, yang mungkin kita bisa lihat bagaimana Yesus itu punya jubah, dan jubah itu ujung-ujungnya itu ada benang-benang yang berwarna biru. Yang benang-benang itulah yang dipegang. Karena kalau kita baca bahwa bagaimana dikatakan apa di situ bahwa ujung jubah itu berbicara mengenai kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Dan dia pegang itu, dia yakin bahwa dia pegang kuasa Tuhan, dia pasti sembuh. Masih ingat cerita bagaimana seorang Daud menggunting ujung jubah dari Saul pada saat itu, dan apa yang terjadi? Itu bicara mengenai otoritas, kuasa daripada Saul dipotong sama Daud. Yang kedua, ujung jubah ini yang disebut kanap ini, itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Itu kanap. Dan bukan cuma itu, ujung jubah ini bicara mengenai kesembuhan. Dan dalam Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Kanap. Makanya kalau kita perhatikan iman daripada wanita yang mengalami pendarahan ini, begitu dia lihat ujung jubah daripada Tuhan Yesus, dia punya iman, kalau ku pegang itu pasti sembuh.
Bagaimana dengan engkau hari ini? Apa yang kau lihat? Apa yang membangkitkan imanmu pada hari ini? Engkau percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dia Tuhan yang sama. Saya nggak tahu apa mungkin engkau hari ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, atau mungkin engkau sedang terbaring di rumah. Tapi engkau percaya kuasa Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap nyata pada hari ini. Selama engkau datang kepada Dia, engkau percaya. Wanita ini sudah mendengar mengenai kuasa Tuhan Yesus. Cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan, dia sering dengar. Dia dengar, bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana orang berdesak-desakan ya datang kepada Yesus, mereka ingin menjamah Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya mau percaya, kalau imanmu bangkit pada hari ini, percayalah, apapun persoalanmu hari ini, engkau akan dipulihkan. Engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan. Oleh karena itu kita mau datang, kita lihat bagaimana wanita ini kemudian menjadi sembuh karena imannya dibangkitkan. Dan coba kita lihat ayat 30. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya, sama-sama katakan, tenaga yang keluar dari dirinya. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Bayangkan. Dan Yesus berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya bertanya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lagi-lagi murid Tuhan Yesus tidak mengerti perkataan Yesus. Lagi-lagi murid-murid Tuhan Yesus gagal untuk memahami. Yesus katakan, siapa yang pegang jubahnya saya? Kenapa? Karena Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Ada kuasa yang keluar dalam dirinya. Dan kuasa apa itu? Kuasa kesembuhan. Dan jadi yang saya mau bicara di sini bahwa bagaimana waktu wanita itu memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus, ada kuasa yang keluar. Ada kuasa yang ditarik keluar daripada Yesus. Perhatikan. Yesus merasakan ada kuasa yang ditarik keluar. Ada kuasa kesembuhan. Dan waktu dia lihat ke kiri, lihat ke kanan, dia katakan apa di situ? Siapa yang pegang saya? Siapa yang sentuh saya? Murid-muridnya nggak ngerti dan dikatakan, semua orang bisa sentuh kamu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Ini beda ini orang. Ini beda ini orang. Orang ini menyentuh dengan iman dan ada kuasa kesembuhan keluar daripadaku. Ini orang punya iman. Ya. Makanya saya bilang hari ini, engkau boleh datang ada di ibadah hari ini dan engkau bisa terima mujizat. Engkau juga bisa ada di ibadah pagi hari ini dan engkau tidak terima mujizat. Ya. Saya ikut KKR gitu kan. Saya ikut pendeta-pendeta besar bikin KKR. Saya melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang tadinya pakai tongkat, yang tadinya pakai kursi roda, mereka berjalan, kursi rodanya ikut di belakang. Yang tadinya pakai yang alat bantu dibuang dan mereka haleluya, haleluya. Saya melihat begitu banyak mujizat terjadi, tapi setelah pulang KKR saya melihat juga banyak juga yang gak disembuhkan. Yang tadinya datang dengan kursi roda, mereka pulang dengan kursi roda. Apa bedanya? Mereka punya Tuhan yang sama, pendetanya sama, pujiannya sama. Tapi kenapa ada yang dilawat Tuhan, ada yang tidak dilawat Tuhan? Ini menjadi pertanyaan buat saya. Makanya kalau kita perhatikan di sini, kalau engkau memegang ujung daripada jubah Tuhan Yesus, engkau memegang dengan iman. Kalau engkau datang dengan iman memegang daripada ujung jubah daripada Tuhan Yesus, engkau percaya hari ini juga engkau sembuh. Amin.
Di mana apa? Ada kuasa yang ditarik daripada iman ini. Ada iman daripada wanita yang sakit pendarahan. Dia menarik kuasa Tuhan Yesus. Dia menarik kuasa kesembuhan. Ini yang saya mau bilang, dia punya iman yang aktif. Bukan iman yang pasif. Iman yang menarik kuasa daripada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, siapa yang pegang saya? Siapa yang menyentuh jubah saya? Siapa? Karena pertanyaannya kelihatan pertanyaan bodoh. Kelihatan pertanyaan yang orang tidak bisa mengerti. Ya banyak orang, semua orang bisa sentuh kamu Yesus. Tapi Tuhan bilang, no. Orang yang menyentuh saya, dia menyentuh dengan iman. Dan ada kuasa kesembuhan keluar. Ada kuasa kesembuhan yang keluar. Dan kalau kita perhatikan hari ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian Yesus mencari siapa yang sentuh saya. Dia menemukan wanita ini. Wanita ini cuma tersungkur. Dia datang kepada Tuhan. Dia katakan sama Tuhan, haleluya. Siapa? Kemudian wanita ini kemudian tersungkur dengan tulus. Ya. Dan apa yang terjadi? Kata Yesus ayat 34. Kata Yesus kepada wanita ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau pemain musik, saya undang kita masuk ke dalam. Jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu sudah berapa lama engkau mengalami begitu banyak persoalan. Mungkin hari ini kau katakan, Tuhan, saya sudah capek dengan rumah tangga saya. Kelihatannya tidak mungkin dipulihkan. Saya sudah capek dengan ekonomi saya, Tuhan. Saya nggak punya penghasilan. Tapi dengar baik hari ini, engkau punya Tuhan Raja di atas segala raja. Dia dokter di atas segala dokter. Mungkin hari ini engkau capek datang kepada Tuhan dan engkau rindu ada pemulihan dalam hidupmu. Dan hari ini mari datang kepada Dia. Jangan pernah menyerah. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun dan dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa engkau punya Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memulihkan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia sanggup membuat mujizat. Makanya hari ini kita mau datang. Percayalah, bangkitkan imanmu. Miliki iman yang menarik kuasa daripada Tuhan. Kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Miliki iman yang aktif. Sehingga engkau bisa menarik. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalanmu.